Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Fadila dengan NPM 23 10085, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pasundan. Di sini saya akan menganalisis sebuah jurnal nasional untuk memenuhi mata kuliah atau tugas mata kuliah kompetisi bisnis dari kelas B. Di sini ada jurnal nasional yang dimana memuat judul Analisis Predatory Pricing dalam E-commerce di Indonesia. Judul ini menegaskan fokus pembahasan pada praktik penetapan harga yang sangat rendah atau predatory pricing dalam ekosistem digital. Tema ini penting karena e-commerce menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, namun juga menghadirkan potensi persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya ada identitas jurnal. Penelitian ini bersumber dari artikel ilmiah pada jurnal Rehfinding tahun 2023 yang terindeks Sinta 2. Penyebutan identitas ini menunjukkan bahwa sumber yang digunakan memiliki kredibilitas akademik dan relevansi dengan isu hukum di Indonesia, khususnya dengan bidang hukum, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya adalah latar belakang. Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mendorong munculnya berbagai platform digital yang bersaing untuk menarik konsumen. Dalam persaingan tersebut, banyak pelaku usaha menggunakan strategi harga yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, untuk memperoleh pangsa pasar yang besar dalam waktu singkat. Strategi ini dikenal sebagai predatory pricing dan sering dikaitkan dengan praktik bakar uang yang dilakukan oleh perusahaan besar untuk startup. Pada tahap awal, konsumen memang diuntungkan karena mendapatkan harga yang murah. Namun dalam jangka panjang, strategi ini berpotensi mematikan pelaku usaha kecil dan mencegah sehingga menciptakan dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha. Selanjutnya ada isu hukum. Permasalahan utama yang diangkat adalah apakah praktik predatory pricing dalam e-commerce dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada konsumen, mengingat dampak negatif dari praktik ini baru terasa dalam jangka panjang, seperti kenaikan harga setelah pesaing tersingkir dari pasar. Selanjutnya, ada kerangka teori. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama, yaitu teori persaingan usaha, teori predatory pricing, dan teori perlindungan konsumen. Dalam teori persaingan usaha, pasar yang sehat ditandai dengan adanya kompetisi yang adil antar pelaku usaha. Sementara itu, predatory pricing dipahami sebagai strategi menjual produk dengan harga sangat rendah untuk mengusir pesaing. Setelah pesaing keluar, pelaku usaha akan menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan. Teori perlindungan konsumen menekankan bahwa konsumen tidak hanya harus dilindungi dari kerugian langsung, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang merugikan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan menganalisis norma hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Lalu selanjutnya ada temuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik predatory pricing memang banyak terjadi dalam sektor e-commerce. Perusahaan besar menggunakan strategi harga rendah untuk menarik konsumen secara masif. Selain itu, ditemukan bahwa regulasi yang ada belum mampu secara efektif mengatasi praktik ini. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dan membuktikan bahwa harga yang rendah tersebut benar-benar bertujuan untuk mengeliminasi pesaing. Selanjutnya ada analisis mendalam. Menurut saya, salah satu kelemahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah pendekatan yang masih bersifat reaktif. Penegakan hukum baru dilakukan setelah terjadi kerugian yang nyata. Padahal, dalam kasus predatory pricing, dampak terbesar justru muncul dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha seharusnya tidak hanya berfokus pada pembuktian pelanggaran, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pelaku usaha sejak awal. Selain itu, perlu adanya integrasi antara pendekatan hukum dan ekonomi agar praktik seperti predatory pricing dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Selanjutnya, ada relevansi dengan materi RPS. Pembahasan ini sangat relevan dengan materi dalam RPS, Hukum Kompetisi Bisnis.
khususnya terkait dengan konsep persaingan usaha tidak sehat, struktur pasar, serta praktik predatory pricing. Melalui jurnal ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana teori hukum diterapkan dalam konteks nyata, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Lalu, ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa predatory pricing merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan persaingan usaha yang sehat. Meskipun memberikan keuntungan jangka pendek bagi konsumen, praktik ini berpotensi menciptakan monopoli dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan peran lembaga pengawas untuk memastikan bahwa persaingan usaha tetap berjalan secara adil. Menurut analisis saya, kelemahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah pendekatan yang masih bersifat reaktif. Artinya, penegakan hukum baru dilakukan setelah terjadi kerugian yang nyata. Padahal dalam kasus predatory pricing, dampak terbesar justru muncul dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha seharusnya lebih proaktif dalam mengawasi pasar digital dan tidak hanya menunggu laporan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, menurut saya perlu adanya integrasi antara pendekatan hukum dan ekonomi agar praktik seperti predatory pricing dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih awal sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Jika dikaitkan dengan materi NPS, pembahasan ini mungkin sangat-sangat relevan dengan topik persaingan usaha yang tidak sehat, struktur pasar, serta predatory pricing dalam konteks ekonomi digital. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa predatory pricing merupakan ancaman serius bagi persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan pengawasan agar pasar tetap berjalan secara adil dan kompetitif. Mungkin sekian analisis jurnal nasional saya mengenai judul yang tadi. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Jangan lupa komen dan like video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.